Selamat siang, salam bagi kita semua. Pada hari ini saya akan membuat rancangan media pembelajaran dan LKPD sesuai dengan materi ajar. Tapi sebelumnya marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Hamba-Mu akan membuat rancangan pembelajaran dan LKPD sesuai dengan materi iman dan pengharapan. Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, mampukan hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus hamba bersyukur, haleluya, amin. Perkenalkan, nama saya Yohanes STH, asal Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Tempat tugas SMP Negeri 2 Tanah Pino Barat. Mata pelajaran yang saya ampuh, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Jabatan yang dipercayakan Tuhan sekarang ini adalah kepala sekolah. Materi yang akan disampaikan hari ini adalah iman dan pengharapan. Pengertian iman. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 bagian B, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Dalam materi pembelajaran tentang iman dan pengharapan ini, ada dua pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, berharap akan kedatangan Mesias. Kalau kita melihat tokoh Alkitab yang rindu akan kedatangan Mesias dalam kehidupan pribadinya, kehidupan bangsa Israel adalah Simeon. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 26, menyebutkan Simeon adalah orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Dan dengan setia ia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan selama di bait Allah. Simeon usia lanjut tetapi tetap berpengharapan, teguh dan yakin akan melihat Mesias. Cerita ini disampaikan oleh Simeon sewaktu Salomo wafat. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Salah satunya Simeon yang merindukan kedatangan Tuhan dalam kehidupannya dan dalam bangsa Israel. Yang kedua, pentingnya memiliki pengharapan. Dari kisah Simeon, pentingnya untuk hidup berpengharapan. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sulit sekalipun, dalam masalah badai kehidupan sekalipun, tantangan, hambatan, sakit, penyakit sekalipun. Ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah berlabuh sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat yang ke-9. Jadi dari kisah Simeon ini, saya akan menarik kesimpulan adalah sebagai berikut. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saat hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah, berusaha dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah putus asa dan meratapi diri. Akibatnya kita tidak pernah keluar dari keadaan yang kita alami. Ketekunan dalam pengharapan akan membuahkan hasil yang baik, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang yang lain berada di sekeliling kita.
Sumber pengharapan adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Inilah merancang media pembelajaran dan kita langsung kepada LKPD. Jadi lebaran kegiatan peserta didik pada bagian pertama ini materinya tetap iman dan pengharapan. Kompetisi dasarnya adalah 1.1 mensyukuri makna hidup beriman dan pengharapan. 2.1 menunjukkan sikap hidup beriman dan pengharapan. 3.1 arti sikap hidup beriman pengharapan. Yang pertama, lembar diskusi berpasangan, kompetensi yang akan dicapai. KD 1.1 mensyukuri makna hidup beriman dan pengharapan. Petunjuk belajar, amatilah gambar Simeon, Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf. Informasi pendukung, tulislah dengan rapi tanpa coretan mempergunakan pena pulpen. Tugas dan langkah kerja, kerjakan tugas ini bersama dengan teman sebangkumu. Jodohkan gambar Simeon, Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf sesuai dengan menarik garis. Itu tugas pertama, bagian A. Tugas yang kedua, lembar kerja peserta didik, materi tetap iman dan pengharapan. Lembar diskusi berpasangan, kompetensi yang akan dicapai, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Petunjuk belajar, bacalah materi tentang iman dan pengharapan. Informasi pendukung, tulislah dengan rapi tanpa coretan dengan menggunakan pulpen. Tugas dan langkah kerja, kerjakan tugas ini bersama teman sebangkumu. Yang pertama, bagaimana menunjuk sikap beriman dan pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, tuliskan pada tempat di bawah ini. Lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, materinya tetap iman dan pengharapan. Diskusi kelompok, kompetensi yang akan dicapai. KD 3.1 memahami arti hidup beriman dan pengharapan. Petunjuk belajar, bagikan kelasmu menjadi berapa kelompok dengan anggota 5 orang per kelompok. Yang kedua itu ceritakan bagaimana memahami arti hidup beriman dan pengharapan. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana tindakan kita sebagai orang beriman yang hidup beriman dan pengharapan. Informasi pendukung, tentukanlah salah satu teman dan kelompok untuk menjadi juru bicara. Tugas dan langkah kerja, jawablah pertanyaan tersebut dengan jelas pada kolom diskusi yang tersedia. Pertama, apa arti hidup beriman? Yang kedua, bagaimana sikap hidup orang Kristen yang memiliki pengharapan? Yang ketiga, ceritakan tentang pengharapan Simeon. Dari inilah merancang media pembelajaran LKPD yang saya sampaikan, kiranya dapat berguna bagi kita semua untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, hamba-Mu terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu telah belajar, telah menyampaikan materi tentang media pembelajaran dan LKPD, materi iman dan pengharapan. Biarlah semua ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus bersyukur, haleluya, amin.